tadi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan. Nah, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa tolong dipersiapkan alat-alat tulisnya. Nah, tetap semangat ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sudah siap? Pembelajaran hari ini yaitu sampai ke tema 7 kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, di dalam Pancasila ada 5 sila, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setiap sila-sila tersebut mengandung nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, kita mulai dari sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ini memiliki nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai apa sajakah itu? Pertama, yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan mempengaruhi kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, anak-anak, ini bisa kalian lihat yaitu di tema 7 halaman 26. Kita lanjutkan. Beberapa penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari antara lain beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, menghormati dan menghargai pemeluk antar agama. Yang ketiga, bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Nah, kita lanjutkan. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, Nana perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Ini adalah peta Asia Tenggara atau peta negara-negara anggota ASEAN. Kita mulai yaitu dari Indonesia, kemudian Singapura, Brunei, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Thailand, dan Laos. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi ada
10 anggota ASEAN. Kalian perhatikan petanya, peta negaranya. Kita lanjutkan. Nah, setiap negara anggota ASEAN harus berperan aktif sehingga akan terbentuk negara yang sejahtera. Saling menjaga, setiap anggota ASEAN saling bekerja sama, menjaga keutuhan, saling menghormati. Nah, sebagai contoh yaitu beberapa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Jadi Indonesia juga berperan aktif, salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Apa saja yang dilakukan atau peran Indonesia? Yang pertama adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Yang ketiga, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Nah, kita lanjutkan. Negara ASEAN selain saling melengkapi produk-produknya juga saling bekerja sama. Nah, ini anak-anak, catatlah di buku tulis kalian masing-masing. Jadi untuk pembelajaran 3 dan 4 ini nanti tidak ada tugas, tetapi tugas kalian yaitu tolong peta Asia Tenggara ini kalian gambar di buku gambar, kemudian kamu catat atau kamu tulis di buku tugas. Nah, kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila kedua. Di dalam sila kedua, nilai-nilai yang terkandung dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan terposiro. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 34 dan harus kamu catat juga di sini. Kita lanjutkan. Contoh nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar. Kedua, menolong teman ketika dalam kesulitan. 3. Menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas. Yang keempat, membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah. Jadi sekali lagi tolong ini dicatat karena di pembelajaran ini tidak ada tugas. Jadi tugasnya adalah kalian harus memiliki catatan dan nanti disetorkan ke ibu. Nah, salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerjasama dengan negara lain. Bagaimana untuk kerjasama negara kita dengan negara-negara lain dalam bidang Nah, kalian perhatikan KTT 1 ASEAN di Bali ini dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Merupakan KTT pertama ASEAN di Bali
yaitu tanggal 23 sampai 24 Februari 1974. Apa saja peran Indonesia? Yang pertama adalah menjadi penyelenggara KTT ASEAN. Kedua, membentukkan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Ketiga, wakil Indonesia berhasil menjadi sekretaris jenderal ASEAN. Kemudian kita lanjutkan peran kerjasama antar parlemen di ASEAN, yaitu kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan bentuk kerjasama antara parlemen negara-negara ASEAN. Apa saja peran Indonesia? Ya, satu, mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen, yaitu dilaksanakan pada tahun 1974. Yang kedua, peran Indonesia adalah mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen, yaitu dilaksanakan pada tahun 1977. Kemudian pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, yaitu 19 Juli 2011. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2010. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institusi Perdamaian dan Rekonsiliasi atau IPR. Peran Indonesia adalah satu, menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, dan yang kedua, Menteri Luar Negeri ASEAN atau Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, yaitu 19 Juli 2011. Nah, kita lanjutkan, ini juga kalian catat. Nah, jadi untuk pertemuan 34 atau PP 34 tidak ada tugas, cuma kalian tugasnya mencatat, tolong dilengkapi, tolong catatannya lengkap dan disetor ke ibu. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, jadi selamat mencatat, selamat belajar. Catatannya ditulis di buku dan disetor ke ibu. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita lanjutkan atau kita akhiri, tetap ibu berpesan jaga kesehatan, yaitu cuci tangan, kemudian jaga jarak dan tetap pakai masker. Anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.